Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bani adama ala syairil makhlukati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdillahi wa rasulih Muhammadinilladzi akramahullahu bisafa'ati wa ala alihi wa ashabihilladzi fazu bi afdalil hidayati wal karamah. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam dari makhluk-makhluk yang lain. Salawat dan salam serta keberkahan semoga tercurah kepada hamba dan utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan Allah dengan syafaat, dan kepada keluarganya serta para sahabatnya yang mendapatkan kemenangan dengan hidayah dan kemuliaan yang paling utama. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita jumpa lagi di channel Cermin Ceramah Minimalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu tema dengan judul keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini adalah salah satu tanda akan tibanya atau sudah semakin dekatnya kiamat atau kejadian luar biasa hancurnya dunia alam, yaitu yang disebut dengan kiamat kubro. Tiga tanda-tanda ciri kiamat kubro telah tiba atau sudah mendekati, yaitu yang sudah kita dengarkan di video sebelumnya, yaitu terbitnya matahari dari barat, kemudian datangnya Dajjal, kemudian yang ketiga turunnya atau lahirnya yaitu Imam Mahdi, kemudian yang keempat yang akan kita bahas kali ini yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadirin sekalian, termasuk di antara lagi tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat adalah keluarnya sekelompok makhluk aneh yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka sengaja dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat keadaan zaman sudah tidak menentu lagi. Tidak ada lagi peraturan yang dapat mengendalikan dan memperbaiki kebejatan moral manusia. Di saat sudah tidak ada lagi orang-orang yang mengerjakan amal ibadah menurut syariat Islam yang sebenarnya, kalaupun toh ada jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Mereka muncul dari jurang yang diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Amlas dan Gunung Munqati. Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa sekarang ini Ya'juj dan Ma'juj sudah ada di muka bumi ini, yaitu ketika Waliullah Iskandar Zulkarnain berkuasa sekitar tahun 1530 sebelum Hijriah. Mereka atau Ya'juj dan Ma'juj telah ditahan di sebuah jurang yang sangat dalam yang diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Aslam dan Munqati. Keadaannya mencapai 150 hasta, di mana jurang ini juga dikenal dalam dan lagi curam serta dalam licin yang sangat licin, sehingga tak seorang pun yang dapat menjamahnya. Di samping itu, di sekitar dua gunung tersebut juga telah dipagari dengan tembok yang sangat rapat, sehingga sebagaimanapun kuatnya usaha Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar darinya tetap tidak bisa. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat yang artinya Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya dan keadaan cemas sehingga memerah raut mukanya, seraya berkata, "Celakalah bangsa Arab karena kejadian buruk telah dekat. Hari telah dibuka puing benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini," seraya melingkarkan kedua jarinya, telunjuk dan ibu jari. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan rusak? Padahal di lingkungan kami masih banyak orang-orang yang soleh." Beliau bersabda, ya, apabila telah banyak terjadi keburukan dan kejahatan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menegaskan di dalam firman-Nya yang artinya, "Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba berbelalaklah mata orang-orang yang kafir
Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 sampai dengan 97. Di dalam kitab Dauratun Nasihin juga telah diterangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu mempunyai dua bentuk. Sebagian di antara mereka ada yang berbentuk kecil, sedang sebagian yang lainnya lagi berbentuk sangat besar. Dan jika sudah saatnya nanti mereka akan keluar dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Sedangkan mengenai bentuk dan sifat Ya'juj dan Ma'juj ini, para ulama mufassirin berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa makhluk tersebut mempunyai dua bentuk, sedang menurut yang lainnya bahwa makhluk tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu ada yang berbentuk seperti lebah, tingginya kira-kira 120 hasta, ada yang berbentuk persegi dan telinganya lebar, sampai-sampai jika mereka tidur maka salah satu telinganya dapat dijadikan sebagai alas, sementara yang satunya lagi dijadikan sebagai selimut. Dan ada pula yang bentuknya sangat kecil, ukurannya tidak lebih sebesar jari. Apabila sudah saatnya nanti, yaitu ketika telah diturunkannya kembali Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi, maka Ya'juj dan Ma'juj dapat menerobos pagar tembok yang telah dibuat oleh Raja Iskandar Zulkarnain jauh sebelumnya, dalam jumlah yang sangat banyak, menyebar ke seluruh permukaan bumi bagaikan gerombolan lebah yang berpindah tempat. Setiap daerah yang dilaluinya akan rusak dan porak-poranda, karena pekerjaan makhluk ini hanya merusak dan memakan apa saja yang ada di tempat yang dilaluinya. Tanaman dan perkebunan yang tadinya tumbuh subur akan menjadi rusak dan mati, bahkan laut yang penuh dengan air itu akan menjadi kering jika telah dilaluinya. Hampir dapat dipastikan setiap negeri yang dilalui oleh Ya'juj dan Ma'juj akan hancur berantakan dan menjadi penuh kotoran oleh tinjaknya. Sungguh tidak dapat dibayangkan betapa menakutkan dan menyeramkannya suasana pada saat itu. Bencana yang sangat menggemparkan dunia itu membuat manusia banyak yang tertimpa bangunan, mati kelaparan dan kehausan, serta mati karena terserang penyakit yang diakibatkan oleh kuman dari kotoran Ya'juj dan Ma'juj yang menyebar kemana-mana di seluruh penjuru dunia, sehingga dengan kejadian itu semua bau di permukaan bumi menjadi anyir dan memuakkan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nanti di akhir zaman, jika Ya'juj dan Ma'juj telah muncul dari tempat persembunyiannya, maka manusia menjadi ketakutan. Anak-anak gadis dan para perempuan tidak akan selamat dari perbuatannya. Mereka diperkosanya. Penderitaan, ketakutan dan kesengsaraan manusia pada masa itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kepedihannya tidak dapat digambarkan, tidak dapat diukur dengan apapun. Jika Dajjal menyesatkan umat, tetapi Ya'juj dan Ma'juj lebih dari itu, mereka merusak dan mencelakakan umat manusia. Oleh sebab itu, kaum muslimin bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam mengungsi ke Gunung Tur untuk menyelamatkan diri dari kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi lama-kelamaan kaum muslimin di Gunung Tur itu pun mendapat kesulitan juga, karena bekal yang dibawanya akhirnya habis juga. Maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuhnya adalah dengan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bawah sudah tidak ada makanan lagi, juga karena mereka takut akan menjadi mangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ya'juj dan Ma'juj segera dimusnahkan. Akhirnya doa mereka dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya ulat yang sangat banyak untuk menggerogoti leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mati. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit hidung para Ya'juj dan Ma'juj sehingga dalam waktu yang relatif singkat seluruh Ya'juj dan Ma'juj mati secara bersamaan, tidak satu pun yang tersisa. Dalam riwayat yang lain juga diterangkan bahwa
Matinya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dikarenakan amukan angin taufan, yaitu angin yang pernah dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kaum Ad. Karena sangat dahsyatnya tiupan angin tersebut, maka dalam waktu kurang dari 1 jam seluruh Ya'juj dan Ma'juj telah mati semua tanpa tersisa sedikit pun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin bersyukur kepada Allah atas pertolongan yang telah diberikan kepada mereka, tapi mereka masih dihadapkan dengan kesulitan yang lainnya lagi, yaitu banyaknya bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang mengganggu pernapasan dan menimbulkan bau tak sedap. Lalu mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar bangkai-bangkai tersebut segera dimusnahkan dari permukaan bumi. Tak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung yang besar hampir sama dengan unta untuk memangsa seluruh bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang ada di permukaan bumi dengan membuangnya ke tempat yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang menurut riwayat lain bahwa seluruh bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu dibuang ke tengah-tengah lautan dan menjadi santapan ikan-ikan yang ada di dalamnya, sehingga menjadi gemuk-gemuk melebihi ukuran normal. Setelah itu Nabi Isa dan seluruh kaum muslimin masih dihadapkan pada kesulitan yang lainnya lagi, yaitu banyaknya kotoran Ya'juj dan Ma'juj yang berserakan di mana-mana, sehingga mengharuskan mereka untuk memohon pertolongan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat lebat, sehingga dalam waktu relatif singkat seluruh kotoran Ya'juj dan Ma'juj itu hilang tersapu oleh air hujan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang panjang yang artinya, maka Ya'juj dan Ma'juj dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, barisan mereka melalui danau Tigris, lalu mereka meminum air danau tersebut hingga habis. Kemudian barisan belakang melewati tempat itu pula, seraya mengatakan bahwa di sini dulu pernah ada air. Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya terkepung oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai kekurangan makanan, sehingga sebuah kepala sapi bagi masing-masing mereka lebih berharga daripada 100 dinar bagi setiap orang di hari itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya berdoa agar Ya'juj dan Ma'juj segera dibinasakan dari muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka penyakit hidung kepada Ya'juj dan Ma'juj, maka di pagi harinya seluruh Ya'juj dan Ma'juj tersebut telah binasa tanpa tersisa. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya turun dari Bukit Tur ke dalam negeri, tetapi mereka tidak mendapatkan tempat terluang sejengkal pun, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangkai Ya'juj dan Ma'juj disingkirkan dari permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala lalu mengirimkan burung-burung yang besarnya seperti unta, kemudian disambarlah bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu dan dilemparkan ke tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula hujan lebat yang tidak sampai membuyarkan atau menerobohkan sebuah rumah pun yang terbuat dari tanah liat dan bulu unta. Maksudnya hanya dapat menghancurkan seluruh kotoran Ya'juj dan Ma'juj yang masih ada, lalu dibasuhnya bumi sehingga bersih seperti kaca. Setelah itu kepada bumi diperintahkan, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Maka pada saat itu juga sekumpulan orang menjadi kenyang karena memakan buah delima, dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Rizki mereka pun penuh dengan berkah, sehingga seekor unta bunting cukup mengenyangkan sekumpulan orang. Dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang baik dan sampai-sampai menyusup ke ketiak mereka. Maka diambillah nyawa setiap orang yang beriman dan setiap orang muslim. Akhirnya tinggallah orang-orang yang jahat bercampur baur seperti khimar atau tahu malu. Maka pada saat itu terjadilah kiamat. Hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Setelah itu kehidupan umat Islam semakin sejahtera dan bergelimang dengan harta yang penuh dengan berkah, sampai-sampai makan satu kurma pun sudah dapat mengenyangkan perut. Pada saat itu syariat Islam juga dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak sedikit kalangan
dari kalangan kaum kafir yang memeluk agama Islam, sehingga dimanapun tempat selalu tampak kerukunan, ketentraman, kedamaian, dan sudah tidak ada lagi kejahatan atau permusuhan. Akan tetapi keadaan yang seperti itu tidaklah berlangsung lama, karena hanya sebatas Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Demikian kisah singkat tentang akan datangnya segerombolan makhluk aneh pada menjelang hari kiamat kubra nanti, dengan yang dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj, yang menyengsarakan umat dan namun akhirnya ditenggelamkan atau dihabiskan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhir hayat nanti, atau di akhir yang akan kita lalui nanti, semoga kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari ganasnya makhluk aneh tersebut, yaitu makhluk Ya'juj dan Ma'juj. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.